Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa anim ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بسنة وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah. Kita aturkan salawat dan salam tentu kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kenikmatan yang telah Allah berikan begitu banyak di pagi ini. Kenikmatan yang tentu menjadi kenikmatan paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita satu kesempatan yang eh, begitu luar biasa, kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan untuk hadir dalam majelis ilmu, apalagi di Sayyidul Ayyam, di rajanya hari, menjadi sebuah hari yang begitu banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Apalagi Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya dengan keberkahan pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan doa Rasulullah SAW ini tentu uh, harus kita aplikasikan dalam praktek kita sehari-hari, bermanfaatkan pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, salah satu dengan kajian ilmu dan juga untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah di pagi hari menjadi keistiqomahan kita yang mudah-mudahan Allah ridha dengan amal kita dan ya Allah menjadikan ini amal yang paling dicintainya. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, alhamdulillah, wasyukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Sarif Hidayat yang kembali akan mengupas tentang uh, kajian-kajian hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan ini bagian dari apa yang insya Allah kita bahas, bagian dari Sirah Nabawiyah. Kajian tematis tentang sirah ini begitu luas ya. Dan kita sengaja memilih tema-tema di akhir zaman yang tentu akan ada kaitannya dengan apa yang terjadi di masa lalu dan juga akan masa depan. Betapa yang sudah kita bahas, nah, Alhamdulillah di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis misalkan tentang munculnya Ruwaidah, kemudian juga ada satu pengingat di episode sebelumnya di saat Jumat pekan lalu tentang bahwa Allah menjadi pelindung bagi kita sepanjang kita juga melindungi saudara-saudara kita. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita saksikan saat ini tentang saudara-saudara kita yang sedang menderita kelaparan akibat blokade dari Zionis Israel ya. Dan juga tentu kita sudah menyaksikan betapa penderitaan mereka sangat luar biasa ya. Allah uji mereka untuk menaikkan derajat mereka. Dan tentu ini jadi pengingat untuk kita semua, karena kalau kita baca apa yang sudah kita lakukan, itulah akan menjadi penentu apakah kita sudah menjadi bagian orang-orang yang peduli dan orang yang ikut melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis. Salah satunya hal yang terpencil tentu adalah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza dengan rutin bersedekah. Insya Allah kita selalu alokasikan sebagian untuk sebuah yayasan Golden Future yang memang concern terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Ini alhamdulillah kerutinan kita juga yang kita sisihkan sedekah infak dari jamaah yang rutin setiap pagi diamanahkan kepada kami. Sebagian akan kami salurkan juga untuk saudara-saudara kita di Gaza melalui sebuah yayasan yang terlibat langsung dalam eh, apa pembelaan terhadap saudara kita di Gaza lewat donasi-donasi. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung lama kita lakukan sama saudara kita yang ikut terlibat langsung ya dengan eh, para relawan juga yang lain untuk membantu saudara kita di Gaza. Dan alhamdulillah syukurlah tema pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Sarip, sudah bisa standby? Baik, sambil menunggu Ustaz Sarip ya, alhamdulillah. Gimana Ustaz? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat, alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah, Pak Olis. Masya Allah, tabarakallah ya. Gimana para jamaah semuanya, pada semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Sen, ini kita melanjutkan tentunya tema yang sudah kita bahas tentang hadis-hadis Nabi kita SAW yang berkaitan dengan akhir zaman, dan ini hadis-hadis kita pilihkan tentu untuk memberikan satu pencerahan ya tentang ada keterkaitan ternyata apa yang sudah eh, terjadi di masa lampau ya, di masa Rasulullah SAW, dengan juga apa yang akan terjadi dan mungkin sedang terjadi di era sekarang. Dan ternyata memang Rasulullah SAW tentu karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan terjadi, dan sudah kita saksikan saat ini banyak sekali apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ternyata sudah terjadi saat ini ya. Dan ini tema-tema penting yang berkaitan tentu untuk menguatkan akidah kita, betapa kebenaran dari firman Allah dan juga kebenaran dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipandu oleh Allah tentu dalam menjelaskan tentang berbagai fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Baik, Sad, tafadhal masykura, kita mulai sebuah kajian tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akhir zaman. Tafadhal masykura, Sad. Baik, syukran jazilan li akhina Ustadz. Afwan, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillahilladzi qad amarunallahu bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai kajian-kajian, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita kurbankan dari mulai kita tidur sampai detik ini semuanya di hadapan Allah bernilai ibadah. Satu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana caranya kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, karena begitu banyak Allah memberikan kenikmatan kita, terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambah rezeki kita, kehidupan kita yang lebih layak. La in sakartum la azidanakum. Ingat kata Allah, jika kalian bersyukur, la azidanakum, pasti aku akan menambah kenikmatan untuk kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan, ingat katanya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Nah, berangkat dari ayat ini, maka sudah seyogyanya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Contoh kecil, nikmat sehat. Apa yang kita lakukan ketika kita sehat? Sementara manusia pada hakikatnya adalah seringkali mengeluh, seringkali tergesa-gesa, bahwa keluhan-keluhan yang dirasakan oleh kita selama ini itu mesti dijadikan sebuah pelajaran, bahwa pada hakikatnya manusia itu mesti sering-sering atau banyak bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat mata kita, nikmat telinga, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Padahal Allah mengatakan, inna sam'a wal basar wal afidah, sungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu sebagai pembuka. Dan yang kedua, tidak lupa, mari kita terus-terusan untuk senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza atas peristiwa yang terjadi selama ini, dan mudah-mudahan Allah kuatkan. Kemudian Allah beri ketabahan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Apabila kita ada keleluasaan rezeki, marilah kita sisihkan untuk kita donasikan bagi kehidupan saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dengan hadis lanjutan yang berkaitan dengan fenomena akhir zaman atau min asratis sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat kalau seandainya belum terjadi beberapa fase yang akan terjadi terhadap umat Islam. Nah, kita mulai dari hadis yang selanjutnya yang telah kita bahas. Inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat itu adalah an yarfa'al ilmu akan terangkat atau hilang. Sebagaimana yang telah kita bahas tempo dulu, bahwa Allah akan mencabut ilmu di dunia ini dengan cara mematikan ulama. Nah, kita tahu bahwa para ulama itu adalah pelaku atau aktor utama untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Seandainya para ulama wafat, maka tidak ada lagi pegangan hidup kita untuk meminta fatwa. Kita tahu imam madhab setelah era atau generasi, katakanlah generasi dari mulai Rasulullah, kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi itiba'ut tabi'ut tabi'in, salafus soleh, dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wayak surul jahlu. Nah, timbul atau banyaknya kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh manusia. Dan itu telah tampak. Apa yang dilakukan oleh Israel, apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan umat Islam pun banyak ya yang membela Israel, yang membela Amerika demi kepentingan-kepentingan pribadi. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan ada orang yang memberikan fatwa sesuai dengan selera hatinya atau pesanan dari tuannya. Nah, ini gejala ini ternyata sudah terjadi dan telah tampak di hadapan kita. Jadi inna min asrati sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali an yarfa'al ilma, orang yang alim atau ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Wa yaksurul jahlu, kebodohan telah tampak di mana-mana. Kebodohan di sini dalam arti orang salah dalam memahami ilmu syariat. Bahkan dulu ketika saya masih zaman-zamannya SMA, ada yang mengatakan bahwa atau membolehkan pernikahan sesama jenis. Itu akan kembali lagi kepada masa lampau gitu ya. Bagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan gara-gara kebodohan yang dia lakukan. Bahkan pada tahun 2010 ada orang yang mengatakan dengan ungkapan seolah-olah ungkapan ini benar. Inna hadal Qur'an huwa mumtazu saqafi. Bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya,
mumtaz sakofi. Yang namanya produk budaya, maka Al-Quran itu perlu diinterpretasi ulang. Perlu ada penyeragaman, ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang kiranya merugikan. Nah, ini kan sebuah kebodohan yang nyata begitu. Bahwa kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita akan berbicara tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu. Jadi, kiranya kalau Al-Quran ini atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum syariat merugikan, maka seolah-olah ayat ini perlu dipertimbangkan. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, ada seseorang yang ketika mengundang ceramah, Ustaz tolong jangan bahas ayat ini rasa-rasanya nampol banget untuk saya. Gitu. Belum relevan lah ayat ini disampaikan. Padahal Al-Quran itu adalah sebuah konsepsi yang cocok likuli makan wa zaman. Setiap tempat dan waktu, setiap ruang dan kesempatan, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sangat cocok untuk kita terapkan. Nah, ini menjadi sebuah fenomena bahwa kebodohan telah tampak. Nah, jadi inna min asrotis sa'ah an yarfa'al ilmu wa yaksurul jahlu. Jadi ilmu dicabut sama Allah. Bahkan dalam hadis lain, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah itu adalah ilmu waris. Nah, kita juga melihat dan menyaksikan fenomena yang terjadi. Bahwa ketika seseorang diatur dengan syariat yang benar, tidak mau hukum waris, pembagian waris. Bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pembagian waris itu mesti adil, mesti sama rata. Bahwa adil yang kita pahami selama ini di masyarakat itu adalah sama rata. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mesti sama. Padahal ayat dengan jelas mengatakan bahwa mislu hadil unsayain. Jadi untuk laki-laki itu 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Nah, ayat yang berkaitan dengan syariat waris juga terkadang sekarang dilupakan. Jadi orang beranggapan kalau begitu tidak adil, kan sama-sama anaknya. Baik perempuan ataupun laki-laki hendaknya dibagi rata saja. Dan fenomena ini seringkali kita temukan ketika saya disuruh untuk membagikan waris di sebuah keluarga. Ternyata apa yang mereka tuntut untuk pembagian waris itu caranya mesti adil. Padahal kalau kita perhatikan adil itu bukan sama rata. Bahwa adil itu wad'un sai'i fi maudhi'ihi. Meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan perkaranya atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh kecil, kopiah yang saya gunakan pasti akan saya pakai di kepala saya. Walaupun mungkin harganya tidak mahal-mahal amat, tapi sepatu, ya, tidak mungkin saya letakkan di kepala. Maka sepatu itu akan saya gunakan di kaki saya. Itulah adil. Kalau kita tarik lagi, kita mungkin punya anak misalkan 5, yang 1 kuliah, yang 1 SMA, yang 1 SMP, yang 1 SD, yang 1 TK. Nah, untuk urusan uang jajannya tidak sama. Kalau sama rata, bahaya. Ya. Kemudian yang TK nuntut misalkan 1 harinya 200.000, yang SD juga sama, yang SMP juga sama, yang SMU juga sama, yang kuliah juga sama segitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan adil itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing secara profesional dan proporsional. Nah, yang kedua adalah tampaknya kebodohan. Artinya kebodohan sudah terjadi. Ya. Nah, kata Rasulullah, inna min asrati sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali an yarfa'ul ilma
an yarfa'al ilma wa yaksurul jahlu. Ilmu dicabut oleh Allah sehingga manusia tidak lagi memandang ilmu syariat ini sebagai kebutuhan yang fundamental. Itu. Kemudian kebodohan telah tampak. Kita saksikanlah. Banyak pejabat-pejabat kita yang menghukumi sebuah hukum tanpa menimbang dan meneliti dengan adil. Bahkan cenderung lebih mementingkan kepada kepentingan tuannya. Kemudian yang selanjutnya, wayak surul zina. Perzinahan sudah tampak di mana-mana. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang terjadi dewasa ini. Dalam arti bagaimana perbuatan-perbuatan yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan di dunia, atau jangan jauh-jauh di Indonesia saja, bahwa seolah-olah itu sudah biasa. Sebuah tren masa kini. Padahal kalau kita perhatikan ternyata disinggung sama Rasulullah, wa yaksuru zina, sehingga perzinahan sudah tampak di mana-mana, merajalela. Nah, kemudian wa yaksuru surbal khamri. Kemudian minum-minuman keras sudah merebak secara luas. Nah, kalau dulu saya ketika zaman-zaman sekolah SD atau SMP, orang malu ya berjualan minuman keras semacam bir gitu. Itu malu. Sekarang itu sudah terang-terangan. Nah, ternyata apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya itu sudah terjadi. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Padahal ketika sahabat Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah untuk segera menurunkan larangan khamr, larangan minuman keras, karena pada waktu itu khamr itu diminum oleh para sahabat. Kemudian sahabat Umar bin Khattab merasa jengah dengan kebiasaan para sahabat yang meminum minuman keras, maka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, segera percepat dan minta kepada Allah supaya Allah menurunkan larangan minuman khamr. Apa yang terjadi? Ketika khamr diharamkan, pada waktu itu penduduk Mekah seolah-olah menjadi lautan minuman keras. Artinya ketika menurunkan ayat itu, semuanya minuman keras yang ada di rumah-rumahnya itu ditumpahkan, dibuang. Itu ketaatan yang ada pada diri sahabat pada waktu itu. Nah, sekarang ini bahkan cenderung minuman keras itu dijual bebas. Dengan istilah, nggak apa-apa, ini mah cuman kadar alkoholnya juga sedikit, 0, sekian persen. Padahal yang namanya minuman keras, baik sedikit atau banyak, haram hukumnya. Urusannya bukan sedikit atau banyak, tapi zatnya memang sudah diharamkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan si alkohol ini dijadikan obat? Nah, itu ada pembahasan-pembahasan yang beda dengan fenomena yang terjadi pada hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali ilmu diangkat oleh Allah, diantaranya dengan matinya para ulama. Maksud ilmu di sini adalah ilmu syariat. Kemudian kebodohan telah tampak di mana-mana, perzinahan telah bebas dilakukan, kemudian khamr, minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan. Jadi
yang khamr itu bukan dalam arti yang diminum saja, bahkan yang menjurus kepada yang memabukkan itu disebut khamr. Kemudian wayakilur rijal wayak suron nisa, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Nah, fenomena ini menarik. Bahkan menurut data statistik di Indonesia saja, itu kurang lebih sekarang perempuan hampir mendekati laki-laki. Jadi laki-laki sekitar 50, sekian persen pada bulan Mei 2025 dan perempuan 49,75%. Artinya sudah mendekati. Nah, kalau perbandingannya penduduk dunia ini sekitar 8 miliar sekian, maka perbandingannya tinggal 0, sekian persen lagi itu untuk kaum perempuan bisa menyamai kaum laki-laki. Nah, tapi fenomena yang terjadi, setiap kali saya membawa jemaah untuk berangkat umroh, katakanlah jemaah itu kurang lebih 45 atau 40. Nah, di antara 45 atau 40 itu, ternyata perempuan ini selalu unggul. Ini adalah fenomena yang terjadi nih. Bahkan untuk kajian pun sama. Kaum ibu, kaum hawa yang mendominasi. Bahkan kalau kita mau jujur, kelompok-kelompok kajian itu lebih banyak didominasi oleh kaum ibu. Belum ada ya kelompok kajian bapak-bapak gitu. Ada majelis Raudhoh, ada majelis Qanaah, ada majelis Qonitin, ada majelis Al-Hidayah. Itu semuanya ibu-ibu. Bahkan majelis keluarga Indonesia pun dominasinya adalah kaum ibu. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali nanti wayakilur rijal wayaksuron nisa. Kaum laki-laki lebih sedikit daripada kaum perempuan. Kemudian hatta yakunali li khamsin imra'atan al-qayyimul wahid. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya ini sedang terjadi dan ada yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga dalam hadis ini disebutkan sehingga 50 orang wanita hanya memiliki 1 orang laki-laki menanggung urusan mereka. Artinya perbandingan. Perbandingan antara kaum laki-laki dengan perempuan itu bahwa perempuan nanti yang akan mendominasi. Lebih banyak secara kependudukan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, warning dari Rasulullah, ini sudah terjadi, tapi ada sebagian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah kiamat itu akan segera terjadi? Wallahu a'lam, yang jelas, kiamat itu semakin dekat. Ya, itu hadis pertama. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, yang akan kita bahas adalah hadis la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum min khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Nah, kemudian la tazalu ta'ifatu min ummati, senantiasa ada satu kelompok dari umatku, kata Rasulullah, zahirina 'alal haq,
yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, bahkan dalam hadis lain, setiap 100 tahun itu akan ada seorang mujadid yang senantiasa membela agamanya dengan baik dan benar. Nah, kalau di sini ungkapannya adalah yang senantiasa menampakkan berpegang teguh kepada sebuah kebenaran. Kemudian la yadurruhum man khadalahum. Nah, di sini disebutkan la yadurruhum man khadalahum. Kemudian ada juga orang yang tidak mau menolong sesama kita. Artinya orang banyak berpikir ketika akan menolong saudara-saudara kita. Nah, fenomena ini sudah terjadi atau sedang terjadi. Bagaimana yang mengaku umat muslim, hatta untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza pun tidak. Apalagi menolong secara bantuan ekonomi, fisik, dan sebagainya. Bukankah al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid? Bukankah seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh? Kalau tangan sakit, maka semua sekujur tubuh kita ikut sakit. Bukankah al-mu'minu lil mu'mini yasudu ba'duhu ba'dun? Bukankah ungkapan itu satu muslim dengan muslim lainnya itu adalah satu kekuatan yang saling menguatkan? Bukankah al-muslimu lil muslimi ahul muslim? Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah saudara. Ungkapan-ungkapan itu ternyata pada hakikatnya kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang menganggap muslim, tapi terkadang tidak peduli dengan urusan saudara kita. Bahkan ungkapan ini diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yuhtama bi amril mu'minin, falaisa minna. Barang siapa yang tidak mengambil posisi, mengambil satu bagian terhadap urusan atau kepentingan umum umat muslim, falaisa minna. Dia bukan golongan kami, kata Rasul. Kita perhatikan sebuah acara-acara yang dikemas dalam debat misalkan. Banyak orang yang ceroboh ketika memberikan sebuah fakta dan data. Seolah-olah apa yang terjadi di Gaza ini adalah kesalahan teman-teman Palestina sendiri yang mengkerdilkan Hamas, menganggap Hamas ini adalah teror, menganggap Hamas ini adalah teroris. Kenapa bisa terjadi? Saya tidak kaget, karena apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga seseorang itu memaknai apa yang terjadi itu lahir dari sebuah kebodohannya. Dengan ungkapan, wayak surul jahlu. Kebodohan telah tampak di mana-mana dalam arti bodoh dalam menganalisis sebuah permasalahan, bodoh dalam arti memberikan sebuah fatwa. Karena apa? Karena tidak ditunjang dan ditopang dengan ilmu syariat yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Nah, ketika seseorang enggan menolong atau peduli terhadap sesama muslim atas penderitaannya, maka Rasulullah mengatakan hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sesungguhnya ketika mereka tidak mau peduli terhadap penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, misalkan yang nyata di Gaza, Allah tidak akan pernah rugi dengan apa yang kalian lakukan. Sampai datang keputusan Allah untuk mereka. Artinya apa? Allah akan membalas setiap tindak tanduk yang kita lakukan yang keluar dari rel syariat agama.
Nah, ternyata ini sedang terjadi. Oke. Sahabat-sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, pertemuan kita kali ini kita tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Marilah kita renungkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanal qaidu fiha khairum minal qaim. Akan terjadi banyak kekacauan, akan terjadi banyak fitnah, akan terjadi banyak permasalahan di dunia ini. Kemudian al-qaid fiha khairum minal qaim, sehingga pada masa itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya apa? Bahwa orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Ungkapan ini dengan jelas mengatakan banyak orang yang punya posisi, jabatannya tinggi, berkoar-koar, mengatakan A, B, C, sampai Z, tapi hanya berbicara saja. Kalau istilah kita itu omdo, omong doang gitu ya. Kemudian ini menjadi sebuah renungan bahwa dalam ungkapan kalau kalian tidak tahu permasalahan maka diamlah. Diam di sini adalah dalam arti az'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kemudian wal qaim fiha khairu minal masi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Nah, ungkapan ini. Jadi orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal masi fiha khairu minas sa'i. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang lari. Nah, ungkapan ini menjadi renungan bagi kita bahwa pada hakikatnya manusia itu akan dihargai dan dihormati di hadapan Allah. Tergantung dengan apa yang dia lakukan, karena setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dikerjakan, itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan paparan singkat ini menggugah diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ilmu, kegiatan beramal yang lain, karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita akan wujudkan dan buktikan dengan amaliyah kita sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penggugah diri kita, bahwa pada hakikatnya apa yang digambarkan, apa yang di-warningkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu, hakikatnya sedang terjadi pada hari ini, dan kemudian akan terjadi juga di masa yang akan datang. Yang jadi pertanyaan dan garis besar pada kesempatan kali ini adalah, kapan atau kiamat itu akan terjadi? Nah, itu rahasia Allah. Yang jelas, Rasulullah memberikan ciri-ciri gambaran fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua, dan mari kita senantiasa terus-terusan berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan, Ustaz Sarip. Saya tadi teringat dengan hadis Arba'in ya, An-Nawawi yang menjadi
kajian-kajian umum di banyak masjid dan juga di pesantren tentang tadi Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril ya tentang dan bertanya tentang hari kiamat ya. Kemudian Rasulullah mengatakan yang ditanya pun yang menanya pun tidak lebih tahu daripada yang ditanya gitu ya. Jadi memang eh, apa mal mas'ulu a'lamu minas sa'il gitu ya. Jadi yang ditanya juga tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama malaikat Jibril pun bahkan tidak tahu ya tentang Ya, kapan kan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah tentang rahasia kiamat itu bahkan Jibril pun alaihissalam tidak tahu kapan terjadinya kiamat tapi ada asyratu sa'ah ya. Jadi ada alamat-alamat atau tanda-tanda datangnya kiamat tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sarip sudah jadi pengingat untuk kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbagai macam fitnah. Baik jemaah yang Allah masih ada waktu sekitar 15 menit kita untuk eh, membahas ya atau mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing tentang banyak hal fenomena yang terjadi saat ini. Salah satunya tadi yang sempat disinggung juga tentang jumlah perempuan yang ternyata akan lebih banyak ya nanti di akhir zaman itu dan sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Silakan Mbak Oli. Terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai yang terakhir sih, hadis yang bilang bahwa justru yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Itu bagaimana kayak sikap kita yang terbaik gitu untuk mendekati hadis itu? Karena apakah berarti ketika misalnya kita dapat kesempatan gitu untuk menjadi, misal kita pendidikan lebih tinggi kemudian ditawarkan misalnya power yang lebih tinggi, kan karena pernyataan seperti itu kita jadi takut menjadi orang yang berdiri, takut menjadi orang yang berjalan, karena kita takut dilaknat gitu, kita takut justru mudorotnya gitu. Itu mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana sikap yang tepat. Turun. Baik, ungkapan hadis ini jadi mengilustrasikan bahwa nanti kelak di akhir zaman itu ada orang yang al-qayyim khairu minal qaid, orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan selanjutnya yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Artinya apa? Artinya begini, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri itu bahwa pada akhir zaman orang lebih mementingkan jabatan yang dia punya ketimbang menyelaraskan, menyuguhkan amanat-amanat yang mengantarkan dia menjadi posisi atau mendapatkan jabatan tersebut. Bukankah seseorang mendapatkan jabatan itu adalah amanah? Bagaimana dia menyampaikan amanah ini dengan penuh rasa keadilan? Jangan jauh-jauh lah. Penasehat kita Bapak Haikal Hasan diamanahi sebuah badan yang mengurusi tentang kebijakan produk halal. Nah, kalau misalkan orang-orang yang banyak kan orang-orang yang benci terhadap apa yang dipegang oleh Babe Haikal ini, sehingga orang menggerogoti demo dan segala macam. Nah, kalau misalkan taruh seseorang tidak kuat diam di sana atau hanya untuk memanfaatkan jabatan semata, maka orang akan menunggu apa yang dipesankan oleh tuannya. Misalkanlah taruh Mbak pada satu posisi mendapatkan jabatan direktur. Nah, jabatan direktur ini apakah sudah selaras dengan sikap dan tindakan ibu ketika mendapatkan amanah ini? Apakah kita akan menyayangi bawahan kita atau hanya akan diam menjadi patung daripada tuannya? Nah, fenomena ini sudah terjadi sehingga wajar saja kalau Rasulullah mengatakan
orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita diamanahi sebuah jabatan, sebuah amanah, maka itu mesti dipegang teguh, mesti dijaga. Bagaimana rasa keadilan itu akan tersampaikan dengan posisi kita saat ini. Bagaimana bawahan-bawahan kita akan merasakan sebuah keadilan yang didapat oleh tuannya. Sehingga posisinya sekarang kan kebalik. Yang penting bos kita enak, apa kata bos kita lakukan tanpa melihat situasi dan kondisi orang-orang yang ada di bawah kita. Itu mungkin Mbak, insya Allah kita akan kembangkan dalam sesi selanjutnya. Siap Ustaz, makasih. Baik ya. Jadi sebuah ungkapan gitu saja, bukan makna hakiki ya tentang Iya, orang yang berdiri dan orang yang duduk ini ya. Dan memang Masya Allah ya, sudah banyak yang terjadi di zaman sekarang ya, apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Silakan jemaah, masih ada waktu kita untuk berdiskusi lagi dengan Ustaz Sarip. Masih ada yang ingin bertanya? Saya malah tertarik tentang, silakan. Tadi Bunda Nadia ya, sudah present. Siapa tadi? Iya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Iya, kalimat kiamat sudah dekat. Kan kita dari dulu mendengarnya, mengikutinya gitu ya Ustadz ya. Ya, Bahkan saya rasa saya dari kecil saya dengar itu gitu Ustadz. Nah, memang kita nggak tahu kapan gitu kiamat. Tapi adakah ukuran misalnya di bawah 100 tahun atau gimana gitu? Apakah kejelasan seperti itu bisa diperjelas gitu? Seperti tanda-tanda kiamat kan dari dulu saya merasakan itu kan ya. Maraknya kebodohan itu udah ada, perzinahan juga udah ada sejak lama gitu. Nah, bisa diperjelas lagi nggak Ustadz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya sama saya sepakat ya. Ketika saya masih zamannya belajar juga dulu, banyak para ustadz dan guru-guru saya juga membahas tentang kiamat sudah dekat ya. Bahkan dalam Al-Quran juga iktarobatis sa'ah ya. Jadi kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali bla 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 bla. Nah, bisa diperjelas nggak sih kira-kira tentang kiamat itu? Nah, yang jelas kita sepakati, kita pahami bersama dulu bahwa kiamat akan terjadi. Cuman yang jadi masalah berapa ratus tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, berapa tahun lagi. Nah, itu yang kita tidak tahu. Kenapa Rasulullah sendiri tidak mengetahui kiamat akan terjadi hari apa, tahun berapa? Yang jelas Rasulullah menggambarkan kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali itu kan diantaranya maraknya kebodohan, maraknya homer, maraknya zina, kemudian ilmu diangkat oleh Allah dengan matinya para ulama. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah titik tekannya bukan kapan sih kiamat itu, gitu kan, berapa ratus tahun lagi, berapa puluh tahun lagi. Yang jelas yang perlu kita sepakati dan pahami adalah kiamat pasti akan terjadi. Kapan waktunya, wallahu a'lam bishawab. Hatta Rasulullah pun tidak memberikan kapan akan terjadi. Yang jelas memberikan ciri-ciri tersebut. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah yang permasalahan yang sangat mendasar, ciri-ciri ini memang sudah terjadi. Cuman belum berlangsung semua gitu. Ketika berlangsung semua diantaranya matahari, kan nanti terbitnya di mana, tenggelamnya di mana, itu belum kan. Artinya ketika kiamat akan terjadi, nanti kan matahari terbit di sebelah mana, tenggelam di sebelah mana. Kalau sekarang kan posisinya masih sesuai dengan porosnya begitu. Kalau permasalahan yang ada dalam hadis tadi itu sedang terjadi, tapi beberapa kejadian belum terjadi. Ketika beberapa kejadian yang tadinya belum terjadi, kemudian terjadi, dan
itu akan mempercepat hari kiamat tersebut. Jelasnya seperti itu, Bu. Mudah-mudahan kita lebih banyak mengkaji lagi. Kalau dalam Syukran. buku Sulaiman Asgor itu saya baca memang ada tanda-tanda besar atau tanda kecil saja. Jadi itu Ya, dibagi. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ustaz Sarip itu sebenarnya baru tanda-tanda kecil ya. Karena tanda-tanda besar yang jelas sekali akan muncul ini adalah seperti Dajjal sudah ada sosoknya muncul. Walaupun sistem Dajjal sudah ada sampai saat sebagai pembuka ya sudah ada saat ini, tapi sosok Dajjalnya belum muncul. Kemudian ada Imam Mahdi misalkan yang jelas dari keturunan Rasulullah SAW. Ada juga banyak peristiwa-peristiwa besar ya. Tadi disebutkan oleh Ustaz Sarif misalkan tentang matahari yang terbit di tempat tenggelamnya ya, yang ya, biasanya terbit di ufuk timur gitu ya. Tapi sekarang nanti di menjelang akhir zaman, akhir kiamat itu akan muncul justru di tempat terbenamnya. Dan itu adalah sebuah fenomena alam yang terjadi ya insya Allah. Dan inilah sebuah kepastian hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingin berkomentar, Bunda Nadia? Boleh nanya tentang Dajjal, Ustaz? boleh, boleh. Boleh. Eh, kan tempat terbaik itu saya dengar katanya di rumah ya, kalau ada Dajjal. Nah, bagaimana persiapan untuk kita yang terbaik itu sebagai wanita, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, maaf, ini koneksinya agak, udah bisa lagi. Oke, tentang Dajjal ya barusan. Ya, bisa didengar? Iya, silakan Ustaz. Agak putus-putus memang. Eh, Sosok Dajjal ini memang bagian yang harus dibahas Ya, secara Paulis ya. lebih Ya, dalam ya. ya, Ya, silakan Ustaz. Eh, ya. Yang jelas begini. Yang jelas begini ya, paparan singkatnya. Nanti kan akan muncul Dajjal gitu. Sedangkan apa surganya kaum ibu itu adalah di rumah, begitu kan? Maksudnya di rumah di sini adalah bagaimana dia ketika di rumah taat terhadap suaminya, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka surganya kaum ibu itu adalah di rumah tempatnya. Halo? ya Ustaz, ya Iya, Ustaz. Ustaz. Oke, itu ungkapan ketika bagaimana ketika suami kita tidak ada di rumah, maka kita mesti menjaga amanah yang ditunaikan oleh suami kita. Nah, maka surganya istri itu di rumah, dalam arti dia menjaga amanah, menjaga ketaatan di rumahnya ketika suami kita tidak ada. Satu, sebaik-baiknya sholat seorang wanita itu di rumah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika seorang ibu sholat di masjid, meminta izin, dan suaminya pun mengizinkannya. Nah, pertanyaan lebih luasnya bagaimana dengan kaum ibu yang berniaga di luar atau bekerja? Itu tidak menjadi sebuah masalah selama bisa dikompromikan, selama bisa didiskusikan dengan suami kita. Dalam arti tetap bahwa surganya seorang ibu itu, kaum ibu, adalah di rumahnya dengan cara menunaikan amanah yang telah diberikan kepada dia dari suaminya. Berupa apa? Ketaatan yang tulus. Itu mungkin, Bu ya. Baik, ini Termasuk ketika ada Dajjal, Ustaz. Maksudnya kan itu ada, saya dengar Gimana? ada ketika ada Dajjal itu pesan terbaik, misalnya tempat terbaik itu di rumah, saya dengar seperti itu. Gimana, Ustaz? Oh, ketika ada Dajjal keluar, maka tempat terbaik itu di rumah-rumahnya. Nah, sementara
Dajjal secara dohiriah, secara dohir itu kan belum ya, tapi secara perilaku itu sudah tampak. Nah, perlu kita maknai ya, yang namanya Dajjal itu apakah wujudnya ada, berbentuk seperti apa? Kalau di berbagai keterangan kan matanya seperti apa gitu ya, terus bertuliskan apa. Nah, bagi orang yang beriman, insya Allah akan melalui seperti itu. Maksudnya ketika Dajjal turun, maka kita jangan keluar rumah. Dalam arti keluar rumah di sini adalah keluar dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu, Bu. Jadi bukan rumah secara hakiki dalam bentuk tempat perlindungan, tapi rumah kita itu kan ada dua. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Nah, ketika kita keluar dari rumah atau pondasi itu, maka ya kita akan celaka. Itu maksudnya. Bukan rumah secara tempat tinggal ya. Karena nanti kekacauan yang ada ditimbulkan oleh turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa gitu ya. Itu akan membuat manusia menjadi kacau balau. Seperti itu. Itu mungkin, Bu. Ustadz, Iya, siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan Bu Dia, silakan. Ya, silakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah ingin minta apa ya? Kalau boleh curhat atau dan minta solusi bagaimana Itu mah curhat mah mending ke Mamah Dede. Curhat deh. Siap. Tadi berkaitan dengan tadi yang telah Ustaz sampaikan bahwa duduk itu lebih baik daripada berdiri ya. Terus dan selanjutnya ini berkaitan dengan jabatan. Nah, sekarang ini yang terjadi yang dialami di dunia pendidikan berarti berkaitan dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas ya, pengawas sekolah. Sekarang tuh sedang ini dengan kebijakan petinggi kita ya. Iya. Bertentangan sama sekali dengan ini. Sedang resah kemarin kebetulan di sekolah itu datang pengawas ya yang bercerita dan saya alami juga di sekolah saya sendiri gitu. Kebijakan yang rasanya tidak demokratis. Jadi kalau misalnya sudah ditekankan ini aturan saya, tidak boleh ada yang kritik. Kalau ada yang kritik maka dia dipecat. Terutama kepala sekolah sudah terjadi beberapa kali kepala sekolah dicopot karena menentang dengan kebijakan. Padahal kalau menurut kami gitu ya, itu sangat kadang dilihat tidak manusiawi, bahkan dianggap zalim gitulah kemarin tuh. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi ini, apakah kita harus diam padahal kita sendiri tidak nyaman dengan kebijakan itu gitu. Gimana tuh? Iya. Masa harus diam saja gitu. Ini sedang bergejolak ini di sekolah-sekolah tuh, baik swasta maupun negeri. Gitu. Cuman memang kalau negeri mah kan langsung kalau kepala itu langsung di sekolah itu ada beberapa orang yang negeri, bapak PNS, guru PNS. Dia saya nggak pernah bilang karena saya tidak boleh ini, jadi dibungkam gitu. Nah itu apa masa kita harus diam? Kumaha Ya. harus bagaimana? Oke, terkait dengan beberapa kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kalau saya boleh ilustrasikan, kebijakannya kurang tepat begitu ya. Terus bagaimana ketika kita melihat fenomena yang terjadi? Apakah kita harus diam sementara dalam batin kita memberontak?
bahwa ini nggak benar. Nah, yang kedua, apakah ketika kita lantang menyuarakan kebenaran, maka taruhannya adalah kita dipecat dengan cara tidak manusiawi. Saya teringat ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, ya Rasul, nasihatilah aku." Kemudian Rasulullah memberikan nasihat banyak, diantaranya adalah kalian jangan atau kamu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Qulil haqqo walau kana murra. Sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah yang hak, sampaikanlah yang baik, sekalipun nanti akan pahit apa yang akan terjadi setelah kalian menyampaikan sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Bagaimana kalau misalkan kita menyampaikan sebuah kebenaran itu tiba-tiba kita dipecat? Itu adalah sebuah resiko ketika kita mengambil kesempatan menjadi penyambung lidah risalah para nabi, menyampaikan sebuah kebenaran itu. Dan itu tidak banyak orang yang mampu menyampaikan sebuah kebenaran, bahwa yang benar itu adalah benar, bahwa yang buruk adalah buruk. Wa qul ja'al haqqo wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa, gitu kan. Artinya ada sebuah pertarungan batin di sini. Tapi ketika kita sudah menyuarakan sebuah ketidakadilan, dalam hati kita akan merasa tenang. Tapi ketika kita menggerutu terus, keadilan belum disuarakan, belum disampaikan, sampai meninggal pun akan ada sebuah penyesalan dalam hati kita. Kan begini dalam hadis. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa melihat satu kebatilan, satu kemunkaran, falyughayyir biyadihi. Oke, satu itu. Maka robahlah biyadihi, dengan tangan kita, maksudnya dengan kekuasaan yang kita miliki. Kemudian kalau tidak mampu, fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, maka robahlah dengan yang lain. Nah, fabilisanihi, dengan lisan kita. Pertama dengan tangan, kedua dengan lisan. Tangan itu dengan jabatan yang kita miliki. Tidak mampu juga kita, bahwa kita punya jabatan ini sebagai aspirasi untuk menyampaikan keadilan. Tidak mampu kita, fabilisanihi, maka ungkapkanlah dengan omongan kalian. Berbicara dari hati ke hati. Faidalam tastati, tidak mampu juga kita menyuarakan kebenaran melalui lisan kita, fabiqolbihi, dengan hati kita. Artinya apa? Hati kita tidak mengikuti dan menuruti, apalagi mengiyakan apa yang terjadi. Nah, kemudian kata Rasulullah, hati kita juga tidak mampu, maka diamlah. Wadalika adapul iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ibu tinggal memilih, mau merubahnya langsung atau memakai taktik, ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kebenaran itu melalui tahapan-tahapan tertentu, melalui proses hikmah wal mau'izotil hasanah. Artinya ada sebuah taktik, ada sebuah mindset ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran itu melalui proses yang tidak langsung, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi. Bisa dilakukan langsung ketika kita punya jabatan, kalau enggak dengan tangan kita, kalau enggak dengan hati kita. Atau diam. Diam itu adalah tandanya kita tidak menyetujui fenomena yang terjadi dengan berbagai kebijakan-kebijakan atasan kita. Artinya apa? Kita tidak menyetujuinya. Nah, tinggal ibu memilih.
Yang jelas, setiap kita menyampaikan sebuah kebenaran, maka konsekuensinya akan pahit dirasakan oleh kita. Apalagi fenomena sekarang. Menyampaikan sebuah kebenaran, maka akan hilanglah apa yang kita punya atau jabatan kita misalkan. Tapi orang seringkali jarang memanfaatkan ketika kita punya sebuah kedudukan, kita punya sebuah jabatan untuk menyampaikan sebuah keadilan itu. Jarang orang melakukan itu, hanya segelintir orang saja yang berani. Karena ya gitu, takut hilang jabatannya. Itu mungkin, Bu. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya, bukan hanya Bu Dia, juga kita semua. Tentu banyak hal yang di akhir zaman ini begitu banyak fitnah-fitnah yang terjadi yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Dan ada doa yang biasa kita baca yang pasti yang sudah paham dengan sesuai dengan sunnah. Ada doa di akhir tasyahud ya. Dan salah Ya, satu kan berdoa kepada Allah memohon terjaga dari neraka jahanam, kemudian dari fitnah min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya orang yang hidup dan yang mati, ya mati. min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Inilah yang selalu kita baca ya dalam sholat kita, sebuah doa di akhir sholat kita di dalam tasyahud akhir. Salah satunya kita selalu memohon kepada Allah jangan sampai kita dipertemukan di eranya dajjal gitu ya. Jadi Bunda Nadia, Yes. jangan berharap kita bisa dipertemukan dengan dajjal karena belum tentu kita mampu untuk istiqomah gitu ya dalam Ya, kebaikan. ya. Belum tentu kita mampu untuk menghadapinya, kemudian berpegang teguh kepada sunnah-sunnah dan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Sarip yang menemani kita sejam lebih dalam membahas tentang hadis-hadis di akhir zaman ini, dan itu betapa pentingnya kita memahami tentang hadis ini sebagai pengingat untuk kita bagaimana kita bisa mawas diri, bisa menjaga diri kita, dan apa yang harus kita lakukan itu yang paling penting, sehingga yang sampai kita terjebak dengan berbagai macam fitnah yang kemudian eh, menjadi bagian kita orang-orang yang artinya pembela Dajjal ya, walaupun Dajjal fisiknya belum hadir, tapi sistem Dajjalnya sudah ada di hadapan. Nah, itu. Itu yang paling penting yang harus kita siapkan diri kita, salah satu dengan ilmu yang kita miliki. Dan Ya, jadi alhamdulillah kita seringkali memikirkan bagaimana sih rupa dan bentuknya Dajjal. Itu mah tidak penting. Yang penting ini perlakuannya ya, kelakuan Dajjal yang sudah marak gitu. Baik, Pak Holi, saya undur diri duluan. Mesti ngantar anak dulu sekolah. Saya sampaikan terima kasih. Semoga ibu-ibu yang tergabung di Majelis Keluarga Indonesia ini semuanya mendapatkan keberkahan, amin, sehat selalu, amin. dan jangan pernah berhenti mencari ilmu, karena ilmu itu adalah wajib, tidak ada dikotomi ilmu, tidak ada pemisahan ilmu. Semua ilmu adalah milik Allah, kita tinggal bagaimana mengupayakan supaya ilmu itu didapat oleh kita, sehingga kita mendapatkan derajat di hadapan Allah, karena orang yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu. Artinya Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu. Itu saja. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup majlisnya dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.